Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar salasan. Buka kitabnya, yang udah beli kitab buka. Dalam zikir yang kedua, dalam rotib subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu salasan 3 kali. Ingat, bulan yang lalu sudah saya sampaikan tidak boleh menambah dan mengurangi jumlah yang ada di rotib. Kalau beliau bilang 3, beliau bilang suruh baca 4, suruh beliau baca 7, jangan ditambah. Bolehkah ditambah? Boleh, tapi di luar ratib. Itu kemarin sudah kita bahas dan tidak perlu saya bahas lagi. Waktu. Qala fi syarhi, dijelaskan dalam kitab syarah beliau. Fahiya, keempat kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, 4 kalimat. Fahiyya, keempat kalimat tersebut al-baqiyatus salihat, itulah yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat. Jadi kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar disebutnya dengan al-baqiyatus salihat. Apa? Al-baqiyatus salihat. Kita sering-sering nih kayak begini-begini, sering biar kita paham. Al-baqiyatus salihat artinya yang kekal lagi soleh, kalimat yang kekal dan soleh. Itulah pengertian al-baqiyatus. Kama warada fil hadis sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Halaman 177. Beliau mengatakan dalam hadis sahih, fama a'zama, betapa agungnya, wa ma akmala, betapa sempurnanya, wa ma asyrafa, betapa mulianya, wa ma afdala, betapa utamanya, betapa afdalnya. Sana Allahi azza wa jalla, pujian yang Allah berikan alal baqiyatis salihati, atas kalimat al baqiyatus salihat ini, fi qaulihi ta'ala, beliau tegaskan dalam Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, wal baqiyatus salihatu, amalan-amalan yang kekal lagi soleh, khairun inda rabbika thawaba, adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, wa khairun amala, serta lebih baik untuk dijadikan harapan. Surah Al-Kahfi ayat 46. Di situ disebutin suratnya enggak? Enggak ya. Ada syarah ratib Al-Haddad, ada Al-Qirtas syarah ratib Al-Attas. Ini Imam Abdullah Al-Haddad, syarah ini agak ringkas ya sebetulnya. Syarah yang para Ustadz beli itu ringkas-ringkas ya. Banyak hadis-hadis yang digabungkan menjadi satu, kemudian tidak disebutkan rawahunya siapa. Nah, bagi yang punya rezeki lebih, silakan beli Al-Qirtas fi syarhi Ratibil Attas ya, itu beli. Di situ beliau lebih detail lagi ya, di situ lebih detail, itu ayatnya ada, riwayatnya, hadisnya ada disebutkan, penjelasannya lebih komplit ya, itu lebih komplit. Silakan. Jadi kalau mau baca ini kebingungan nih, buka tuh Al-Qirtas tadi. Di situ kan wirid Ratib Al-Haddad sama Al-Attas hampir sama ya, Pak. Yeah. Nah, keterangannya sama-sama gitu. Nanti dari syarah Ratib ini dijelaskan dalam kitab Al-Qirtas. Nanti di Al-Qirtas dijelaskan dalam syarah Ratib Al-Haddad. Jadi main, Masya Allah, main tukar-tukaran. Bagi-bagi gitu. Ulama dulu tuh. Kalau kita ambil semua. Dalam keterangan saya, orang lain nggak dibawa. Beda sama ulama dulu gitu. Jangan sombong jadi sombong. Surah Al-Kahfi ayat 46. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain kalimatnya bukan wa khairun amala, tapi wa khairum maradda. Bunyi lengkapnya, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Surah Maryam ayat 76. Yang artinya amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik kesudahannya. Nah, itu surah Maryam ayat 70. Nah, kemudian waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, barang siapa yang namaku disebut kemudian dia mendengar namaku disebut, dia tidak bersalawat kepadaku, itulah orang yang pelit yang sesungguhnya. Jadi kalau disebut nama Muhammad, buru-buru sholawat. Kenapa? Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, orang yang bakhil itu,
Orang yang pelit itu ketika disebut-sebut namaku dia tidak mau bersalawat kepadaku. Yang ngecap pelit itu siapa? Kalau kita ente jadi ustadz pelit banget, emangnya kalau aneh sedekah kudu bilang ente? Gitu. Kalau kita dibilang cap pelit sama orang nih, emang aneh kudu berbuat baik kudu bilang ente? Sekarang yang ngecap ini bukan tanggung-tanggung nih, kata Rasulullah, bakhil ente. Emang berani kita ngomong sama Nabi, emang kudu bilang ente? Kata Rasulullah, bagus nih, gue pecat jadi umat nih. Jangan macam-macam yang ngecap Nabi nih, pelit ente bakhil. Iya Rasulullah, saya bakhil ya Rasul. Mau ngomong apa? Gak bisa. Ya, awas biasakan begitu terdengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, li'an aqula, aku ucapkan sebuah kalimat yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Kalimat yang 4 itu lebih aku cintai dibandingkan segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Ai bima'na ad-dunya, maksudnya adalah dunia. Kalimat 4 ini yang kita baca ini, itu lebih aku cintai kata Rasulullah dibandingkan dunia dan seisinya. Sekarang kita tes nih kita nih ya. Kalau seandainya ada orang nyodorin 1 juta, nih duit 1 juta, milih duit 1 juta atau milih baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ayo sekarang nih, kira-kira nih saya tawarin ini ada duit 1 juta, ini ada 4 bacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kira-kira mana yang kita pilih 1 juta apa 4 kalimat ini? Pinter juga, milih suruh milih dua-duanya. Mendasar maruk umatnya Nabi. Aduh, Masya Allah, dua-duanya ini, ya dua-duanya dah, nggak usah dibahas dah. Dua-duanya sih. Rawahu Muslim, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah lebih memilih 4 kalimat ini dibandingkan dunia dan seisinya. Masya Allah, itulah kelebihan Nabi kita. Uniknya orang-orang yang soleh itu kalau mereka mau, itu dunia datang merangkak kepada mereka. Kalau kita ngerangkak nih di dunia, pagi-pagi udah jualan, udah ayab-ayaban kemana-mana nggak dapat juga nih. Ini orang-orang yang soleh, dunia yang datangin dia, tapi nggak mau. Kita kan mau banget kan kita gitu ya. Dan enaknya subhanallah, mereka nolak. Jibril itu, malaikat malak Jibril itu, Muhammad nih kalau ente mau ini padang pasir jadi emas, mau enggak? Nah kalau kita ini mau ini jadian, wah mau banget, sama saya tungguin. Oh, udah susah banget ini. Apa kayak rubah? Itu kan ada tuh Sunan apa? Sunan Kalijaga ditunjuk sama Sunan apa? Ampel apa? Sunan siapa? Sunan Ampel apa? Yang kolang-kaling ditunjuk tuh. Curuluk kalau orang Sunda bilang. Emas, jadi emas. Kita emas. Itu apa amalannya? Kita tanya-tanya itu. Tapi kan anehnya mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Beda sama kita. Itulah karomahnya kita itu karomahnya Sunan Ampel itu karomahnya kita gitu. Karomah kita pengen curuluk jadi emas semua tuh. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian melewati taman surga, kata Rasulullah, kalau kalian melewati taman surga, farta'u, kata Rasulullah, mampir, bercocok tanamlah. Kalau di parta'u dibuka di kamus artinya merumput. Merumput itu artinya apa ya, bercocok tanamlah gitu ya. Kalau kalian melewati taman surga, mampir, bercocok tanamlah di situ. Sahabat bingung. Qila, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah, taman surga apa ya? Sahabat nanya, emang ada surga di dunia? Ada, kata Rasulullah. Bahkan kalau kalian melewatinya, mampir buru-buru ke situ. Apa? Qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustadz Likun baru datang. Sini Ustadz Likun, sini. Sini, antum biasanya di sini samping sini. Biar istiqomah malaikat yang pencatat amal ntar nggak kebingungan. Ustadz Likun kemana ya? Ayo sini, mari sini. Sini Ustadz. Ini seingat saya yang nggak pernah bolong ngaji nih dari awal nih. Insya Allah bisa gantiin saya ngajarkan ya. Ya, amin dong, amin. Amin ini susah banget ya. Tibang amin itu susah banget. Farta'u, mampir. Kalau kalian melewati taman surga, mampir.
Para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, taman surga itu apa?" Taman surga teh naon? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Kalau kita dengar ada orang ngucap itu, mampir kita. Ngapain, Bang? Ngapain? Ini taman surga ini. Masya Allah. Tadi baca ratib kan? Ya. Orang ini pakai speaker nggak tadi? Pakai. Kedengaran nggak tadi kira-kira kalau misalkan pakai speaker? Kenapa mereka lewat-lewat aja? Nggak tahu. Nah ini kita nih yang jadi bahaya nih, kita nih. Begitu kita lagi lewat, ada kalimat subhanallah, langsung belok, cat. Mau mampir dulu taman surga Nah. Dalam hadis lain, wa idza maratum bi riyadil jannah fartau, kalau kalian melewati taman surga, mampir kata Rasulullah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, taman surga itu apa? Khilaqu dzikri, majlis zikir. Di sini dijelaskan oleh ulama, ai majlisul ilmi atau majlis ilmu. Selain majlis zikir, masuk juga kategorinya adalah majlis. Di rumah kita ada masjid, ada pengajiannya. Musola ada pengajiannya. Kadang-kadang mampir nggak ke situ? Aduh, lupaan mulu saya lempengan itu. Ada aja jadwal. Sok banget sibuk. Lah kalau seandainya Allah menurunkan surga ke bumi nih, diturunin sama Allah. Hambaku, aku turunkan surga. Open, bazar surga, yang mau masuk. Kira-kira kita masuk nggak? Kalau seandainya dibuka sama Allah, saya mau nggak mau wah kata Allah belagu, sombong amat. Ente nggak mau masuk untuk jadi kiamat, oke. Dilemparin sama Allah, ya nggak? Lah kalau di surga di dunia nggak mau masuk, jangan ngimpi bakal masuk surga nanti di hari kiamat. Jangan mimpi. Kata Allah, saya mau kemana Bang? Mau ke surga. Ntar dulu. Dulu waktu di dunia, ente di dunia ada turunin surga. Yang mana ya? Itu majlis Nur Rahim, itu majlis ini, majlis itu, nyimpang nggak? Enggak. Terus sekarang mau ngapain? Mau ke surga. Itu surga aku dulu, aku turunkan. Karena kamu nolak, sombong, sok sibuk. Kondangan, lebih milih kondangan dibanding ngaji dulu. Ngaji apa susahnya sih? Kondangan mah full waktunya, dari pagi sampai malam. Apa besok juga ditungguin sama pengantin? Masa nolak amplop? Ini saudara al-afu nih, aneh nggak sempat gimana nih amplopnya? Wah nggak bisa. Masa ditolak? Mau seminggu juga ditungguin? Lah kalau ngaji, ustadznya nungguin, kita nungguin gitu lah gitu. Kita nungguin aja belum dateng nih orang. Si anu kemana? Ditungguin aja lah, keburu bubar majelis. Mampir ya, kalau dibuka taman surga, mampir. Ini hadis lengkapnya panjang. Ini rawahu at-Tirmidzi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Wa warada, dijelaskan juga dalam sebuah hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra ala syajaratin, pernah melewati sebuah pohon. Ya bisatil waraq, yang daunnya kering. Rasulullah pernah lewat, kemudian ada pohon, daunnya udah pada kering, udah pada mau mati. Fadarabaha bi'asahu, kemudian Rasulullah memukul itu pohon yang kering itu dengan tongkat beliau. Fatanafaral waraku, setelah dipukul ini pohon oleh beliau, rontok ini, berguguran ini daun-daunnya. Kemudian Rasulullah faqala, beliau bersabda, innal hamdalillah, kalimat alhamdulillah, wa subhanallah, kalimat subhanallah, wa la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, wallahu akbar, kalimat Allahu akbar, tusaqitu dzunubal abdi, itu menggugurkan dosa-dosa seorang hamba, kama tasaqata waraqo hadis syajarah, sebagaimana bergugurannya pohon-pohon yang aku pukul ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka saat ini dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya dosa? Suka dibaca? Nah itu songong itu namanya. Ngaku punya dosa tapi dibaca enggak, minta ampun enggak. Kan Allah bingung. Dosa saya banyak ya Allah. Terus yang ngasih tahu doang. Ya aku juga maha tahu Allah. Terusin baca apa kek, istighfar kek atau apa kek. Ini pahalanya luar biasa. Kita baca 4 kalimat ini, dosa kita berguguran, dosa kita rontok sebagaimana rontoknya pohon yang kering, daunnya dipukul oleh kita. Rontok deh, cepat. Kita baca dulu. Nah, ini biasanya kita baca kalimat ini di pada sholat ya. Berapa kali? 33. Cuman nggak ada kalimat yang nggak ada apa? La ilaha illallah. Ada nggak la ilaha illallah?
kan subhanallah 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 kan, alhamdulillah 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 alhamdulillah, Allahu akbar nggak ada la ilaha illallah, tambahin aja la ilaha illallah. Nah kayak begitu. Amalkan ini, apalagi zaman sekarang dosa itu, sekarang itu dulu dosa itu terbatas, sekarang dosa itu sudah terjadi transfer dosa, dikirimin lewat WA ke grup gitu. Gambar-gambar yang nggak puguh lagu gitu kan, kita nggak niat gitu kan, begitu kan penasaran kita makan ini gak berbayang-bayang kan, waktu belum kita tag makan masih berbayang-bayang, ini apaan sih dibuka, astagfirullahaladzim, tapi terusin nontonnya Siti Kepar doang. Ini kan udah zaman sekarang itu sudah terjadi mentransfer dosa. Inilah kelebihan iblis yang wajib kita miliki. Iblis itu kan dari dulu, iblis yang sampai sekarang itu kan dia juga. Iblis yang dari dulu gue dari Nabi Adam sampai sekarang kan dia juga orangnya kan, makhluknya. Apa dia berubah sekarang malah iblis Iron Man gitu? Bang siapa namanya? Iya itu. Apa berubah kan enggak, dia juga dari iblis yang godain Nabi Adam sampai sekarang dia juga. Tapi dia cerdas iblis. Kalau gua gadain kayak zaman Nabi Adam nggak kena ini. Gue belajar WA dia belajar WA iblis. Belajar WhatsApp belajar canggih, padahal dia juga itu. Ustadz gaptek. Ayo masa kalah sama iblis Ustadz. Lempangan yang begini. Yang kedua kelebihan iblis semangat, nggak pernah kendor, dikilik dari kiri nggak kena kanan nggak kena atas bawah, wah ini kurang. Kita makan, aduh kayaknya udah capek banget capek banget. Iblis ini nggak berhenti dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat godainmu. Udah gitu solid, kompak, set. Waduh jenggotnya rada panjang ini. Ustadz ini kayaknya bukan tugas saya. Dipanggil lagi Ustadznya iblis. Nih tugas ente nih. Ini ente berjenggot. Ya. Hati-hati ya. Wa qala shahibur ratib fi nasaihi, disebutkan oleh Imam Shahibur Ratib dalam kitab Nasaih. Kitab yang mana ini? Nasaihud Diniyah. Ya, dalam kitab Nasaihud Diniyah beliau menjelaskan wa min afdali anwa'i dzikri, di antara zikir yang termasuk zikir yang afdal di antaranya wa ajma'iha, dan termasuk yang sempurna, yang lengkap, qaulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat itu. Jadi kalimat ini termasuk salah satu zikir yang sempurna, termasuk zikir yang afdal. Kalau masalah keabdolannya lebih kalah dengan yang sebelumnya. Yang mana apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Sudah kita bahas kan? Itu membahas tentang tauhid zatnya Allah. Sudah kita bahas. Nah, kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini salah satu zikir yang afdal. Salah satu zikir yang sempurna, jangan tinggalkan. Itu. Qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriyabi, aku berjumpa Nabi Ibrahim ketika pada malam Mi'raj. Ketika pada malam ketemu siapa? Nabi Ibrahim itu manusia pertama yang ubanan. Yang manusia makhluk keturunan Nabi Adam yang pertama kali ubanan siapa? Nabi Ibrahim alaihis. Begitu numbu uban, beliau punya anak namanya Nabi Ishak. Punya anak, Nabi Ibrahim punya anak. Ini mirip banget dengan ayahnya nih. Sampai-sampai itu awet muda tuh Nabi Ibrahim. Sampai-sampai itu masyarakatnya kalau manggil salah. Nabi Ibrahim dipanggil Ishak, Nabi Ishak dipanggil Ibrahim. Maka kata Allah kudu dibedain ini. Diturunin apa? Uban. Uban itu bahasa Sundanya apa? Yang putih. Wis. Wis. Tumbuh wis. Naon teuing. Tumbuh uban. Ketika numbuh uban, Nabi Ibrahim nanya, "Mahadza ya Rabb?" Ya Allah, ini apaan putih? Kok jadi berubah begini, jadi Iron Man? Kok jadi berubah begini ya Allah? Apa kata Allah? Hadza waqarun ya Ibrahim. Itu kewibawaan wahai Ibrahim. Oh, kewibawaan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabbi zidni waqara, ya Allah tambahkan kewibawaanku, putihin lagi yang banyak. Kalau kita kan enggak, begitu ngaca wah putin, hitamin semuanya. Jadi Nabi Ibrahim ketika nanya, ya Allah ini apa? Waqar, ini adalah kewibawaan.
Jadi Nabi Ibrahim tumbuh uban karena kalau kita makan bukan banyak pikiran. Enggak ya kan Pak ya? Bener kan? Oh nih, alhamdulillah bertambah wibawa saya. Bukan, bertambah kepikiran ente bertambah. Bukan wibawa, suka bohong dia. Ya kan kita punya dalil sekarang. Kok ente ubanan mungko nggak di chat ya? Waqar. Kemuliaan, niru Nabi Ibrahim. Padahal banyak pikiran kan gitu. Yang penting kan dalil punya itu. Nabi Ibrahim manusia yang pertama kali dikhitan. Ada dua riwayat, ada mengatakan umurnya 80 tahun, riwayatan mengatakan umurnya 150 tahun dikhitan. Bayangin, pakai kampak lagi. Ini kampak zaman sekarang nggak ada sensor, kan sensor. Prakteknya udah pakai sensor itu. Wah bayangin, 150 tahun dikhitan. Tapi sam'an wa ta'atan. Labbaik ya Rabb. Siap. Hitan itu. Bukan hanya itu. Nabi Ibrahim kan Masya Allah kalau kata ujiannya gede itu. Ibrahim, ya Allah, potong apaan? Ya, ente punya itu. Ya. Siap. Ibrahim, potong apa? Ente punya anak, motong mulut. Tugas Nabi Ibrahim tuh. Tugasnya motong mulut. Yang pertama kan sudah motong itu. Ibrahim, potong. Siap ya Allah. Udah beres nih, enakan dikit, baru baik gitu. Baru baik dipotong. Ibrahim potong lagi. Apaan ya Allah, kalau dipotong lagi habis nih. Bukan yang itu Ibrahim, apa? Anakmu Ismail potong, sembelih. Oh, itu kan sahabat. Tapi karena ketaatan beliau kepada Allah, akhirnya dijadikan sejarah. Diikuti oleh kita, padahal kita bukan umatnya Nabi Ibrahim, kita mah umatnya Rasulullah. Ketika haji itu ada apa itu? Orang bilang ini ngabalang jumroh, lempar jumroh, itu kan berkaitan dengan Nabi Ibrahim, berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu ya. Ini Nabi Ibrahim dulu pernah komplain sama malaikat penyabut nyawa siapa? Israel. Datang nih, waduh Israel nih. Kalau Israel yang datang jangan ceria. Israel nyabut nyawa, jangan seneng. Waduh alhamdulillah Israel datang, ntar dulu. Wah dia ada. Ini ada dua kisah sebetulnya. Yang ini sama kisah yang ini. Ketika di Israel mau ngapain? Instruksi dari Allah. Ngapain? Nyabut. Waduh. Bingung Nabi Ibrahim. Sini, kata Nabi Ibrahim. Ada apa? Masa iya seorang kekasih tega mencabut nyawa kekasihnya? Wah, kata siapa itu? Nabi Ibrahim kan malaikat Israel nggak ngerti kan. Sini, ente menyabutkan? Ya sini dulu. Ada apa? Bilangin sama Allah. Ibrahim kan gelarnya Khalilullah, kekasih Allah juga artinya gelarnya. Masa iya seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Oh, malaikat maut nggak ngerti apa-apa. Oh iya juga ya, kata malaikat maut. Dulu kan iya doang. Iya juga sih, masuk akal juga. Kita sayang nih sama orang, masa kita sakitin? Mungkin nggak? Sama kan, aku kan Khalilullah. Terus masa iya Allah tega nyambut nyawa saya kan kekasihnya. Ah iya juga ya. Siap, lapor ya. Begitu ngadep Allah, gimana Israel? Beres? Apanya yang beres? Saya dikasih teka-teki. Waduh, apa? Kata Ibrahim, ya Allah, masa iya seorang kekasih tega mencabut nyawa kekasihnya? Bener kan ya Allah? Bener ya, kata Allah. Turun lagi, siap. Apa yang harus saya omongkan? Sampaikan ke Ibrahim, masa iya seorang kekasih tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Allah, keren tuh ya, malaikat. Iya juga, lu mah iya doang lo. Tadi iya ono iya ini, iya puyeng malaikat. Oh iya juga, kata Nabi Ibrahim. Oh, iya oke lah, saya siap. Gitu. Dalam riwayat lain, dalam kitab Dalilus Sailin, Syekh Anas Ismail Abu Daud, kenapa Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim adalah manusia pertama yang menerima tamu. Nabi Ibrahim yang makhluk pertama yang menerima tamu. Begitu beliau ini kelebihannya Nabi Ibrahim, beliau nggak bakal makan kecuali ada barengan makan, teman makan. Nabi Ibrahim rumahnya kecil, pintunya, jendelanya banyak. Begitu beliau beres masak, dibukain semua pintu-pintunya sama jendelanya, supaya apa? Kalau ada orang lewat ngelihat makan mampir. Itu Nabi Ibrahim. Kalau kita kan beda, begitu beres masak tutupin. Wah, jam berisik sampai pakai set segala lagi, jam berisik. Ini beda Nabi Ibrahim. Dibuka nggak ada yang lewat, dibuka nggak ada yang mampir, jalan berpuluh-puluh kilometer nyari temen makan.
Waduh, pernah ada yang sini, aduh nyari temen dulu nggak taunya numpang makan. Bukan nyuruh makan, numpang makan. Nggak ketemu, begitu beliau balik ke rumah, udah ada tamu di dalam, di meja makan. Marah Nabi Ibrahim. Boleh adab ente, nggak disuruh, nggak pamit, nggak izin, main masuk aja. Siapa kamu? Ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Waduh, Israel lagi aja nih. Israel lagi nih. Ngapain kesini? Ya, Nabi mah enak ya nanya ya. Coba kalau malaikat Jibril nanya kita dulu gitu, ngapain? Menyapu, tar dulu kek, masa iya seorang kekasih? Waduh, dalil Nabi Ibrahim kita pakai. Kata Allah, maneh teh saha? Kekasih dari mana? Begitu. Zairan amqabidan Israel. Ente kesini mau ziarah atau menyambut nyawa saya? Zairan ya Ibrahim, saya cuma mau ziarah. Alhamdulillah, mau ziarah doang. Senang ya, alhamdulillah. Saya kesini ke rumah ente, dapat instruksi dari Allah untuk memberitahukan bahwasannya ada hambanya yang bergelar, yang dikasih gelar oleh Allah Khalil. Oh, Israel, orang mana, RT berapa, kelurahan mana? Siapa orangnya? Saya mau susul, saya pengen tahu amalannya apa sampai Allah memberikan dia gelar Khalil. Dia nggak tahu, Mbak. Dia nanya semangat, dia saya ingin tiru. Kamu pengen tahu itu ya Ibrahim? Pengen. Anta ya Ibrahim, orang itu adalah engkau wahai Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah karena senang ngasih makan, senang ngasih. Perasaan saya nyuruh udah 2 bulan yang lalu gitu. Yuk kita bikin bawa amalan yuk. Amalan itu kan banyak tuh, bukan hanya wirid. Kan kita kemarin bahas masalah wirid. Wirid itu apa? Amalan sunnah yang kita kerjakan istiqomah. Itu namanya wirid. Bisa dengan zikir, bisa dengan sedekah, bisa dengan sedekah itu macam-macam, bisa dengan duit dan bawa makan. Nah, kan enak nih kalau tuan guru kita kan capek ini udah nyiapin tempatnya, iya, nyiapin waktunya, iya, sound systemnya beliau siapin, kipas anginnya dihidupin. Makan tinggal makan, itu kita di sini. Tega? Halo, saya nanya. Tega sama guru? Kan saya bilang, ayo yang mampu bawa kopi sebungkus bawa kopinya. Yang mampunya bawa pisang 1 biji bawa pisangnya, bawa jeruknya. Kita kumpulin di sini, kita makan bareng-bareng. Cuman yang bawa kopi jangan nyariin kopinya lagi, niatin buat sedekah. Jangan, kopi gue tadi mana kopi saya, jangan, udah ikhlasin aja. Tukar-tukaran kopi, tukar-tukaran pisang, tukar-tukaran. 1 aja bawa. Kalau 100 orang jadi berapa itu? Jadi tukang buah di sini. Iya kan? Bawa. Yang bawa cuma beberapa orang doang. Ayo, bulan-bulan depan sehat panjang umur, ada izin Allah, bawa ke sini. Ya, bawa ke sini. Seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim manusia, siapa yang pertama kali dihitan? Siapa yang pertama kali menerima tamu? Siapa yang pertama kali ubanan? Nabi Ibrahim. Dan barokah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, dari jarak Nabi Ibrahim ke Rasulullah SAW itu kurang lebih sekitar 3000 tahun jaraknya. Jarak dari Nabi Ibrahim ke Rasulullah kurang lebih 3000 tahun. Saat Nabi Ibrahim masih hidup, Nabi Ibrahim beliau mengangkat tangannya kemudian berdoa kepada Allah, dan ini diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Surah Al-Baqarah ayat 129. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Allah, Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Itu doa Nabi Ibrahim tuh. Ya Allah, utuslah untuk mereka rasul dari kalangan mereka. 3000 kemudian dikabulkan doa Nabi Ibrahim, lahirlah manusia yang paling mulia yang ada di muka bumi. Beliau adalah habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi munculnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah karena sababiyah doa Nabi Ibrahim. Berapa tahun tadi minta? Berapa tahun? 3000. Siapa itu? Ya Nabi, ya Rasul, ya Ulul Azmi. Ulul Azmi itu Nabi yang tingkat kesabarannya sangat tinggi. Ngedoa 3000 baru jadi ustadz kemarin. Baru jadi ustadz gitu. Ya Allah,
saya besok kudu kabul, kata Allah. Besok nabi gua aja, kata Allah, nabiku aja Ibrahim 3000 tahun baru saya kabul. Kamu nabi bukan, rasul bukan, ulul azmi bukan, wali bukan, jadi ustadz baru. Minta doa langsung mustajab. Dari mana cerita? Ya, nggak bisa. Sabar. Intinya dalam berdoa harus sabar. Yang ini saya ceritakan selanjutnya, Rasul ini kan tadi Nabi Ibrahim, Rasulullah Isra berjumpa dengan siapa? Nabi Tahu nggak asal usul Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Dalam kitab Nuruz Zalam Bisyarhi Aqidatil Awam yang dikarang Syekh Nawawi Al-Bantani, nah, itu diceritakan ketika itu terjadi perdebatan antara bumi dan langit. Debat nih. Kata langit, bumi, ayo kita ngobrol, kira-kira muliaan siapa ente maneh? Kata bumi, muliaan aneh dong. Di atas tubuh saya ada pohon, ada batu, ada sungai, ada laut. Kata bumi itu. Kata Allah itu, kata langit, itu juga saya punya. Ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada planet, punya. Wah, kata bumi, iya juga ya. Dengerin langit, di atas tubuhku ada Baitullah, Ka'bah. Kata malaikat, jangan senang dulu, di atasku ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Jadi Ka'bah kalau ditarik lurus ke langit, lurus terus ke atas, itu ada Baitul Ma'mur namanya, tempat malaikat tawaf. Bumi udah bangga kan, aneh punya Ka'bah lah, aneh punya Baitul Ma'mur. Waduh, iya ya. Ya udah, di atas tubuhku ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalqi wal anbiya, semulia-mulianya makhluk. Ente mau ngelawan apa? Waduh, bingung dia. Laporan curang ya, langsung hadap sama Allah laporannya. Ya Allah, lapor. Loh, saya habis debat sama bumi, terus kalah. Diceritain debatnya, diceritain ujung-ujungnya dia menangnya pakai apa? Langit menangnya, di atas tubuhku ada manusia yang paling mulia. Siapa? Muhammad. Dan saya kan nggak punya, cuma malaikat doang. Sedangkan malaikat itu manusia. Jangankan Rasulullah, kita kalau kita mengsoleh, lempeng, lurus, istiqomah, maka kita lebih mulia dari malaikat. Nggak usah Rasulullah, kita lebih mulia dari malaikat. Tapi kalau kita berdegong, kalau kita kurang ajar, ahli maksiat, kita lebih hina dari hewan. Itu aja bedanya. Terus mau kamu apa? Untuk meredam kesombongan bumi, angkat dong Nabi Muhammad ke sini, angkat. Wis. Doanya, permintaan ini bumi, langit dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril ke surga. Ngapain ya Allah? Cari buruk. Tunggangan. Malak Jibril masuk nyari-nyari buruk. Ketika dilihat masuk ke dalam surga, dilihat ada kurang lebih 40.000 buruk. Berapa buruk? Banyak. Dan semuanya ya, wa ala jabahatihim ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dahinya buruk semuanya tertulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertulis. Dari 40.000 buruk itu dilihat sama malak Jibril, bukan malaikat ya, malakun malakani malaikatun jamak. Telah turun malaikat Jibril. Malaikat artinya banyak. Yang turun siapa? Berapa? Telah turun malaikat Jibril. Pas nggak sih? Seharusnya malak. Telah turun malak Jibril gitu. Wah, turun malaikat Jibril. Salah lagi ngomongnya. Malak ya, bukan malakun malakani malaikatun jamak. Nah, ketika malak Jibril melihat ini, ada dilihat satu buruk yang sedang meneteskan air mata. Buruk yang sedang sedih, disusul sama malaikat Jibril. Buruk, malaka ya buruk, kenapa kamu kok sedih begini? Yang lain ceria, kan di surga ya, yang lain ceria. Kenapa? Apa kata buruk? Wahai Jibril, sesungguhnya 40.000 tahun yang lalu aku pernah mendengar nama Muhammad disebut. 40.000 tahun yang lalu aku telah mendengar nama Muhammad disebut. Setelah aku mendengar namanya wahai Jibril, maka saat itu timbul rasa cinta dan rindu kepada yang punya nama. Kata siapa? Kata buruk.
Aku ingin sekali berjumpa dengan manusia itu, wahai Jibril. Pengen ketemu sekali, wahai Jibril. Wahai Jibril, wahtaraktu binaril isqi. Setelah aku mendengar nama Muhammad disebut, wahai Jibril, hatiku telah terbakar dengan api kerinduan kepadanya, wahai Jibril. Terbakar hati, pengen ketemu, wahai Jibril. Nah makanya ayo ikhwan, Buraq rindu kepada Rasulullah ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut-sebut. Ketika nama Nabi Muhammad disebut, bagaimana reaksi hati kita? Buraq disebut Muhammad, timbul rasa rindu. Sekarang kita nih yang ngaku-ngaku cinta umatnya nih, ketika disebut ismu Muhammadin, disebut nama Muhammad SAW, gimana nama Muhammad disebut, nama Muhammad, wajah Nabi Muhammad dikotorkan, dilukis wajah Nabi Muhammad, apa reaksi kita? Marah nggak kita? Ini kan lagi rame ini sekarang nih, ya, pelecehan satu negara kepada Rasulullah SAW. Kalau kita baca hadis Syama'ilul Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu tingginya sedang, nggak tinggi, nggak pendek, nggak gemuk, nggak kurus. Bisa kalau kita lukis, bisa. Cuma lukisan kita yang indah itu tetap tidak akan pernah bisa mewakili keindahan Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa. Makanya nggak ada dari dulu sampai sekarang wajah Nabi Rasulullah, nggak ada. Seindah apapun yang kalian gambar, tetap itu bukan Rasulullah. Seganteng apapun yang kalian gambar, tetap itu bukan Rasulullah. Bukan. Maka ketika Nabi kita dihinakan, yang ingin saya tanya, bagaimana hati kita? Marah nggak? Kalau kita nggak marah, ini tanda tanya besar, tanda tanya besar. Jangan-jangan kita itu nanti nggak diaku oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Makanya kita perang fisik pasti kalah, perang teknologi pasti kalah. Barat yang punya. Cuma kita punya satu kekuatan, kudu kompak boykot itu produk Prancis. Siap nggak? Siap. Jangan beli produk buatan orang Prancis. Kenapa? Sebab mereka sudah berani menginjak-injak kewibawaan Nabi kita. Maka kita balas mereka dengan akhlak. Kita balas mereka dengan apa? Tetap pakai akhlak kita. Kita pakai akhlak kita cukup dengan memboikot. Mudah-mudahan Allah runtuhkan ekonomi mereka. Amin. Seperti itu. Jibril, begitu aku mendengar nama Muhammad disebut, hatiku terbakar kerinduan, wahai Jibril. Nah, setelah itu kita juga nahnu mustaqun ilaika ya Rasulullah, kami juga rindu kepadamu ya Rasulullah, rindu. Kemudian dipanggil ini Buraq, wahai Buraq, bergembiralah kamu sebab kamu menjadi tunggangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40.000 tahun menunggu, 40.000 tahun menanti, rindu. Sampai 40.000 tahun kemudian dibayar cash oleh Allah. Ya, Buraq, kamu rindu kepada Muhammad, yang lain enggak? Kamu rindu, yang lain enggak? Kamu sayang, yang lain enggak? Sini. Akan naik di atas punggungmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tanam kerinduan dari sekarang dengan harapan ketika nanti di padang mahsyar kita dipanggil oleh Rasulullah, sini kalian adalah umat saya, sini semuanya. Kan pernah saya ceritakan, Nabi Muhammad dikasih mimbar oleh Allah, Nabi Ibrahim dikasih mimbar oleh Allah. Nabi Ibrahim dikasih mimbar sebelah kanan, Nabi Ibrahim dikasih mimbar sebelah kiri. Ketika itu para sahabat bilang, ya Rasulullah, kanan dan kiri itu lebih mulia kanan. Ya, kanan dan kiri lebih mulia kanan, lebih baik kanan ya Rasulullah. Kenapa Anda ditempatkan sebelah kiri sedangkan engkau lebih mulia dari Ibrahim, ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Kanan itu menuju surga, wahai sahabatku, kanan itu menuju surga. Jadi orang-orang yang melewati surga itu lewat kanan. Aku kenapa memilih sebelah kiri? Sebab kiri adalah menuju ke neraka. Aku berharap ketika umatku lewat sini, ya Rabbi, ummati, ini adalah umatku, aku berikan syafaat untuknya. Allah. Kurang apa Nabi kita? Ya, kurang apa? Kita belajar betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis terakhir yang diriwayatkan oleh Musnad Abu Ya'la, dari hadis Musnad Abu Ya'la. Saya mau tanya, kita kangen gak sama Nabi? Pengen ketemu? Pengen jumpa? Dalam Musnad Abu Ya'la, ketika suatu hari Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, ngumpul. Kemudian tiba-tiba Rasulullah menundukkan kepalanya, lalu dengan wajah yang sedih Rasulullah mengatakan, wa mata alqa ikhwani, ya Allah, kapan aku bisa berjumpa dengan saudaraku?
Kapan saya bisa berjumpa dengan saudaraku? Sahabat yang ketika kita berkumpul, ya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kata sahabat tuh, apa kata Rasulullah? La, bal antum ashabi, kalian bukan saudaraku, kalian hanya sahabatku. Aku rindu ingin berjumpa dengan sahabatku, ingin berjumpa dengan saudaraku. Sahabat, kami saudaramu, bukan, kalian hanya sahabatku. Lalu siapa yang kau maksud dengan saudaramu wahai Rasulullah? Alladzina yu'minu bi wa lam yarawni. Saudaraku adalah orang yang beriman dengan kerasulanku, orang yang beriman dengan kenabianku, mereka belum pernah melihat aku, itulah saudaraku. Jadi siapa? Jadi siapa? Kita diaku jadi saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mata alqa ikhwani, kapan saya berjumpa dengan saudara-saudara saya? Rasulullah kangen lebih dulu dari kita. Beliau pengen ketemu kita, bukan kita yang, bukan Rasulullah yang pengen ketemu kita. Masya Allah, kurang baiknya apa kita punya Nabi, kurang dahsyatnya apa kita punya Nabi. Rasulullah pengen ketemu kita, kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kau pertemukan kami dengan Nabi kami. Amin. Karena Nabi pernah mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dibangkitkan, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicinta. Kami bersaksi ya Allah, kami cinta dengan Nabi kami. Kami bersumpah kami cinta dengan Nabi kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu, kumpulkan kami semua yang ada di sini, saudara-saudara kami, keluarga besar kami, sahabat-sahabat kami, kumpulkan kami semua ya Allah bersama Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo ikhwan, mudah-mudahan pulang dari sini, tadi kita udah ngomong, kami cinta kepadamu ya Rasulullah, kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana mulianya akhlak Nabi kita kepada istri-istrinya. Kalau kita merasa rindu, kalau kita merasa cinta, praktekin di rumah. Ya, kalau kita merasa rindu kepada Nabi, kalau kita merasa cinta kepada Nabi, kita praktekkan bagaimana mulianya akhlak Nabi kepada istri-istrinya. Bagaimana mulianya Nabi, akhlak Nabi kepada anak-anak yang mau ngegendong. Mudah-mudahan pulang dari sini yang masih punya anak kecil, gendong anak-anaknya. Bacain selawat, usap kepalanya baca selawat. Mudah-mudahan anak kita nanti kalau udah besar menjadi ahlus sholawat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini di bulan berikutnya sehat panjang umur, kita lanjutkan kembali kajian kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Ditutup doa oleh guru kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.